Cukup banyak peninggalan masa lampau di wilayah Jawa Timur yang bisa dikunjungi dan dipelajari untuk menambah wawasan kita tentang sejarah. Salah satunya adalah Candi Pari. Candi Pari merupakan bangunan cagar budaya yang dibangun di era Kerajaan Majapahit. Lokasinya sekitar 2 km ke arah barat laut dari pusat semburan lumpur Lapindo. Untuk menuju lokasi Candi Pari, kamu akan disuguhi pemandangan persawahan yang menghijau. Lokasi Candi Pari terletak di pemukiman padat penduduk, yaitu di Jalan Purbakala, Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi Candi Pari dikelilingi pagar yang terbuat dari batu bata merah. Begitu memasuki area candi, kamu akan merasakan atmosfer kemegahan dan kejayaan di masa lalu. Di lokasi Candi Pari ini, kamu akan melihat hamparan taman yang hijau yang ditanami rumput dan beberapa tanaman bunga sehingga nampak asri. Di bagian taman dekat pintu masuk terlihat tumpukan batu bata merah. Kemungkinan itu adalah reruntuhan candi kecil. Di tengah-tengah area taman terdapat jalan yang cukup lebar untuk menuju ke lokasi candi. Sedangkan posisi bangunan candi masuk ke dalam di sebelah timur taman dan berada di tengah-tengah area. Konstruksi bangunan candi ini masih terlihat kokoh, megah dan indah. Padahal usia candi ini lebih dari setengah milenium. Bersyukur sekali kamu yang pernah datang ke tempat ini dan menyaksikan keindahan hasil karya seni dan budaya para leluhur kita yang mengagumkan. Candi Pari menghadap ke arah barat yang merupakan ciri khas arsitektur candi di Indonesia. Candi Pari dibangun dari batu bata merah yang disusun rapi, menunjukkan keahlian para pembangunnya. Ambang pintu atas dan bawah serta bagian atas gerbang terbuat dari batu andesit. Rata-rata ukuran bata candi memiliki panjang 38 cm, lebar 21 cm, dan tebal 7 cm. Dan untuk bagian bangunan candi sebagai berikut. 1. Batur candi. Bangunan Candi Pari berdiri di atas batur yang berukuran panjang 13,55 meter, lebar 13,40 meter, dan tinggi 1,50 meter. Batur ini dilengkapi bordes dengan 2 anak tangga yang masing-masing berada di sebelah kanan dan kiri bangunan. Untuk naik ke dalam candi, kamu diharuskan melepas alas kaki terlebih dahulu. Adapun bidang atas bordes berupa selasar dengan lebar 1,70 meter. Selasar ini adalah akses menuju ke dalam candi. 2. Kaki candi. Denah kaki candi ini berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 1,95 meter. 3. Tubuh candi. Denah tubuh candi berbentuk segi empat berukuran panjang 7,80 meter, lebar 7,80 meter, dan tinggi 6,30 meter. Di sisi barat terdapat pintu masuk berukuran tinggi 2,90 meter, lebar 1,23 meter, dan tebal 1 meter. Di atas pintu masuk terdapat pahatan angka tahun menunjukkan tahun 1293 Saka atau tahun 1371 Masehi. Pada dinding sisi utara, timur, dan selatan terdapat lubang angin. Di antara lubang angin satu dengan lainnya terdapat hiasan berbentuk miniatur candi. Profil dinding candi bagian atas berupa pelipit mendatar yang dikombinasi dengan motif sisi genta. 4. Atap candi. Keadaan atap candi sebagian besar mengalami kerusakan. Ukuran tinggi atap candi yang tersisa 4,05 meter, sedangkan panjang dan lebarnya sama, yakni 7,8 meter. Hiasan di bagian atap ini berupa menara-menara. Candi Pari memiliki atap bertingkat yang khas, mirip dengan atap candi di Kamboja dan Vietnam. Atap ini berbeda dengan atap candi Hindu-Buddha pada umumnya yang berbentuk stupa atau piramida.
5. Bilik candi. Bilik candi berukuran panjang dan lebar 6 meter. Susunan lantai sebagian besar merupakan susunan baru hasil pemugaran oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang masih asli terdapat di bagian sudut-sudutnya. Di bagian tengah dinding sebelah timur terdapat bekas sandaran arca. Dalam bilik terdapat beberapa temuan lepas berupa peripih, fragmen arca, batu candi, dan balok-balok kayu tua. 6. Ornamen candi. Di atas relung di ketiga sisi tubuh Candi Pari terdapat pahatan sangka bersayap yang diduga menunjukkan fungsi Candi Pari sebagai pendarmaan atau tempat penyimpanan abu jenazah raja. Gaya arsitektur Candi Pari cukup unik karena tidak hanya menampilkan ciri khas bangunan dari zaman Majapahit. Bangunan Candi Pari menunjukkan adanya pengaruh dari Champa, sekarang menjadi negara Kamboja dan Vietnam Selatan. Menurut Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Candi Pari merupakan bangunan berbentuk persegi 4 berukuran panjang 16,86 meter, lebar 14,1 meter dan tinggi 13,4 meter. Bentuknya yang pendek dan lebar ini membedakannya dari candi Majapahit lainnya yang cenderung ramping dan tinggi. Hanya bahan bangunan dari batu bata merah yang menjadi ciri khas bangunan Majapahit. Candi Pari ini diperkirakan dibangun pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Angka tahun tersebut tertera di atas pintu masuk Candi Pari. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Candi ini memiliki makna simbolis sebagai penanda keberhasilan pertanian di wilayah Sidoarjo. Sebelum berbentuk menjadi candi, Candi Pari dulunya adalah sebuah lumbung padi yang dimiliki oleh sepasang suami istri, yaitu Joko Pandelengan, versi lain menyebut Joko Pandeglang, dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Joko Pandelengan dan istrinya berjasa pada kerajaan Majapahit, karena ketika Majapahit gagal panen, mereka meminta suplai kepada sepasang suami istri ini. Sepasang suami istri ini membagikan hasil panen ke rakyat Majapahit yang membutuhkan. Mendengar berita ini, Raja Hayam Wuruk merasa bangga. Sepasang suami istri ini kemudian dipanggil ke kerajaan. Mereka sejatinya hendak diangkat menjadi keluarga kerajaan, namun tawaran itu ditolak. Akhirnya, Raja Hayam Wuruk mendatangi langsung tempat tinggal Joko Pandelengan. Namun mereka tidak mau menemui Hayam Wuruk. Mereka lebih memilih bersembunyi. Kemudian sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mencari mereka. Ketika para pengawal bertemu dengan Joko Pandelengan, Joko Pandelengan meminta izin untuk masuk ke dalam lumbung padi, sedangkan istrinya meminta izin untuk mengambil air di sumur. Namun setelah masuk ke dalam lumbung padi, Joko Pandelengan tiba-tiba menghilang atau mukso. Begitupun juga dengan sang istri Nyai Roro Walang Angin tiba-tiba menghilang di area sumur. Namun Joko Pandelengan dianggap menghilang di tengah lumbung padinya dan istrinya menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi sebagai tanda hilangnya sepasang suami istri ini, Raja Hayam Wuruk membangun dua buah candi sebagai representasi hilangnya Joko Pandelengan dan istrinya, yakni Candi Pari dan Candi Sumur. Candi Pari ini pertama kali ditemukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tanggal 16 Oktober tahun 1906. Kemudian setelah itu dilakukan penelitian mendalam oleh N.G. Krom. Hasil penelitian Krom dimuat dalam buku Inleading Toward the Hindu Javanese Coast yang terbit pada tahun 1923. Menurut Krom, Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, Vietnam Selatan. Pengaruh tersebut terlihat pada bentuk dan ornamen candi. Dalam kitab Negara Kertagama, hubungan antara kerajaan Majapahit dan Champa memang digambarkan cukup dekat. Pada tahun 1915 ditemukan beberapa arca, antara lain 2 buah arca Siwa Mahadewa, 2 buah arca Agastya,
7 buah arca Ganesha, dan 3 buah arca Buddha yang seluruhnya telah dibawa ke Museum Nasional. Temuan arca-arca ini dijadikan dasar untuk menduga bahwa Candi Pari merupakan candi Hindu-Buddha. Tim BPK Wilayah 11 Jawa Timur masih terus memantau kondisi konversi Candi Pari. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan pada candi ini adalah penetapan sebagai cagar budaya peringkat nasional pada tahun 2022. Candi Pari telah diperingkatkan menjadi cagar budaya peringkat provinsi melalui SK nomor 188-732-KPTS-013-2017. Kegiatan pemugaran yang telah dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan melakukan penambahan kayu pada langit-langit pintu masuk. Candi Pari telah mengalami pemugaran kembali. Sempat direnovasi selama 5 tahun dari tahun 1994 hingga tahun 1999 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau SPSB Jawa Timur. Kurang lebih 1.000 pengunjung tiap bulannya mendatangi Candi Pari, baik warga lokal maupun pendatang dari luar Sidoarjo. Selain menjadi tempat sembahyang umat Hindu, Candi Pari juga difungsionalkan sebagai tempat wisata dan juga sebagai sarana edukasi untuk anak-anak sekolah. Candi Pari merupakan situs bersejarah yang tidak hanya bisa dinikmati keindahannya saja, tapi pengunjung juga bisa mempelajari legenda di balik berdirinya Candi Pari serta sejarah Majapahit pada masa kepemerintahan Raja Hayam Wuruk. Bagaimana teman-teman pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke cagar budaya Candi Pari ini? Jika iya, segera agendakan diri untuk berkunjung ke tempat ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Saklawase.